Oleh karena itu semoga momentum hari ini menjadi salah satu momentum kita untuk sama-sama menguatkan agama Islam, salah satu menguatkan kekuatan ibadah kita, terutama di Universitas Jenderal Ahmadiyah ini. Sebagaimana tema yang diusung, memperkokoh sebuah sikap untuk menghadapi denyum Universitas Jenderal Ahmadiyah ini dengan slogan Smart Military University, yang sekali lagi sebenarnya dan seyakin-yakinnya tiada lain sebuah role model terbaik dalam sebuah karakter dan akhlak adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu yang kami sampaikan. Insya Allah ke depan kajian akan kita rutinkan kembali, akan kita adakan kembali sebagai asupan rohani kita menuju Universitas Jenderal Ahmadiyah yang unggul dan juga madani dalam setiap ikhtiar dan juga keunggulan lainnya. Terima kasih. Kalau kata orang tadi 4 tambah 4 sama dengan 8, 8 tambah 1 sama dengan 9. Sudah jam 9 tepat, akhirnya kita sampai di acara sesuai tujuan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan katsiran kepada Bapak Dr. Lukman Fauzi yang telah menyampaikan sambutannya yang luar biasa dan juga bergarisbawahi tentang spirit beribadah. Mudah-mudahan kita tetap semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Rabiul Awal merupakan salah satu bulan yang istimewa bagi umat Islam, di mana di bulan ini terlahir manusia agung yang mulia yang Allah ciptakan ke muka bumi ini, dan juga membawa manusia pada masa itu dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang, di mana di sana ada persatuan dan persaudaraan. Dan ketika suatu waktu Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW, lalu beliau radhiyallahu anha menjawab, karena khuluqul Quran, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Dan dari sanalah jelaslah bahwa kehidupan Rasulullah SAW berperan prestasi real dari Al-Quran, di mana setiap aktivitas beliau adalah seperti Al-Quran yang berjalan. Dan bagaimana meneladani akhlak Rasulullah SAW, oleh karenanya adalah kita dengarkan apa yang kami sampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Dudi Abdullah Mutakin, sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu meneladani akhlak Rasulullah SAW menuju New menjadi Smart Military University. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Entah sudah berapa abad dari sejak zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Yang pertama ada peringatan Maulid ini di zaman beliau Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika umat Islam sedang turun semangatnya, tidak ada semangat jihadnya, akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi memberikan sayembara lomba menulis cerita tentang Nabi Muhammad. Terungkitlah kerinduan kepada Rasulullah dari umat Islam pada saat itu, dan pemenang dari lomba karya tulis itu dimenangkan oleh seorang mantan Nasrani yang sangat soleh yang bernama Barzanji, dan kitabnya sering sekali dibaca. Bukan kitab, dia karya tulisnya sering sekali dibaca dalam setiap event Maulid. Nah, hadirin, sekian lama sudah. Pertanyaan saya, sudah ada belum dengan sengaja berniat kita meneladani Rasul? Ngajak, bukan jalan begitu saja. Saya katakan banyak sekali laki-laki yang menjadi ahli bid'ah. Bid'ah itu tidak sesuai dengan contoh Rasul.
Sudahkah kita menjadi suami seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Itu salah satu contoh. Rasulullah itu selalu tersenyum kepada istrinya sebete apapun. Istri buka sebelah senyum, kan itu ya. Istri Aisyah cemburu kepada Rasul, Rasul tersenyum. Satu hal yang lain, rumah tangga Rasul tidak sekalipun karena memang motivasinya ibadah, tidak sekalipun Rasulullah marah kepada istrinya. Catat, kalau bapak masih suka marah, belum sesuai contoh Rasul. Akhirnya, iyalah, kan pantas disebut umat Islam kalau memang belum meneladani Rasul. Nah, makanya pertanyaannya, ada nggak yang dengan sengaja kita ingin meniru Rasul? Tapi sebelum kepada Rasulullah kita harus tahu dulu, hari Islamnya benar gak sih? Ini pertanyaan ekstrim sekali ya. Semua agama kan sama, mengajak kepada kebaikan, melarang kepada keburukan, kan itu ya. Terus apa bedanya Islam dengan yang lain? Oke lah, terserah sama. Tapi akhirnya saya tahu ini tentang falak. Kang Lukman, di dalam surat Yasin ada kalimat kulun fi falakin. Ya, itu kulun fi falakin, kaf lam fa ya fa lam kaf dibolak-balik kulun fi falakin. Kalau ya kita simpan di tengah, ini ya di tengah. Di sebelah kirinya fa, di sebelah sininya fa. Terus diputarkan, ini jadi orbit. Ini berbicara tentang orbit kullu fi falakin. Terus sudah ya, sudah fa kullu lam. Kita simpan lam sebelah sini, lam sebelah sini, di orbit lagi, muter lagi. Luar biasa kan? Terus ada ujungnya kaf. Oh, ternyata itu lingkaran orbit. Bicaranya kullu fi falakin, tentang orbit. Nggak mungkin Nabi Muhammad membuat Quran. Susunannya luar biasa. Nih yang mudah-mudah nih. Hari surat dalam Quran berapa surat? 114. 114 dibagi 2 berapa? 57. Surat ke-57 dalam Al-Quran apa? Al-Hadid. Inti bumi itu cairan atau besi? Inti bumi, tengah-tengah bumi itu besi. Tengah-tengah Al-Quran surat besi. Luar biasa. Al-Hadid. Ya Allah, Quran. Silakan agama semua sama aja, tapi buat saya beda karena Quran beda dari yang lain. Terus unsur bersih dalam angka biasanya disebut secara kimia disebutnya angka berapa? 15. Dan unsur atom biasa disebut dalam angka disebutnya angka berapa? 26. Saya cari surat Al-Hadid ayat 26 ada kata-kata hadid tanpa al, artinya unsur atom. Terus juara di Muhammad benar. Islam juara. Kalau di sini ada yang masih tidak percaya ke Islam, udah keluar aja. Agama, benar? Iya kan, benar. Agama ke Islam. Udah kita Islam aja lah. Kenalan 10 orang yang penting jelas Islam kan. Daripada orang-orang di sini. Ini kalau dalam perjalanan kita pakai motor, rantai motor kita ada satu yang karatan, satu mata rantai yang berkarat, apa yang akan kita lakukan? Ya, potong. Ya kan? Di diri yang mengganggu ke Islam, gunting bisik. Kita melurus menuju Allah, betul? Kenapa? Quran luar biasa. Saya melihat dari Yasin saja itu tadi, surat Yasin ayat 40 dan Al-Hadid itu sudahnya Allah. Belum lagi keagungan lain yang secara ilmiah Al-Quran bisa dibuktikan. Ibadah dalam Islam itu menyehatkan. Silakan akhwati, wanita, perempuan yang sedang haid, coba sholat tepat waktu 15 menit pertama, jangan lebih. 15 menit pertama sholat dalam keadaan haid, sholat tanpa haid. Sholat tapi yang benar bacaannya. Jago kalau tidak pendarahan, bleeding. Ternyata sholat melancarkan peredaran darah. Luar biasa. Saya pernah uji coba di pesantren saya, pada saat itu sudah saya coba. Dan betul Pak, seorang teman dari Ambon telepon saya sore-sore, Ustaz, ada apa? Saya mau mati. Memang diceritain saya tuh. Terus apa mau kena? Saya serangan jantung. Tahunya serangan jantung. Di tangan kiri saya kesemutan. Nah, biasa itu Pak. Dada sesak, Ustaz, dan sakit. Tolong bimbing saya Ustaz. Bimbing gimana?
Anda di Ambon, saya di Bandung, kemana bimbingan? Saya mau pengen masuk surga Ustaz. By phone Ustaz, pakai telepon, ya. Nanti 5 tahunnya Anda meninggal, terus saya tahu Anda meninggal gimana? Wah Ustaz, saya pengen masuk surga, gimana? Ya sudah, sholat mutlak 2 rakaat. Sholat mutlak 2 rakaat, panjangkan bacaan Qurannya, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan sholat. Oh betul. Akhirnya dia sholat. Yang saya bayar kalau di sini ada orang Ambon jadi imam, terus pakai nada Ambon bayar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta di ujungnya nggak enak mah. Waladoli. Amin. Oh. Jadi udah hilang. Saya pikir meninggal ya. 2 jam, 3 jam di telepon lagi. Saya pikir kabar kematian lo sudah meninggal. Tidak. Semut sudah hilang. Dada sudah tidak sesak lagi, sudah tidak sakit lagi. Masya Allah, ternyata betul sholat melancarkan itu. Kan saya pernah kejepit apa? Ya, nah Allah nama kalau kata dokter teh harus operasi dan itu yang pas hanya di Jepang. Siap, saya ke Jepang. Atau berenang, wah berenang sepak mending ke Jepang daripada pagi. Saya soalnya saya pernah nyoba berenang, kecemplung tuh balik deui. Daripada tuh balik deui di depan. Tapi sebelum itu saya keliling ke rumah guru-guru bertanya, bukan bertanya pamitan. Mohon izin maklum yang namanya mau benda besar kan. Minta doa lah pada mereka. Di antara guru saya ada yang memeriksa sholat saya. Coba ruku. Coba sujud. Itu ruku bolak-balik itu benar-benar Ustaz ruku itu benar-benar sujud tidak harus lurus tulang bengkung saja. Ngomong kelompok beda deh, itu kelompok. Akhirnya setelah diluruskan, nggak tahu berapa puluh kali itu saya bolak-balik. Dari situ akhirnya saya perbaiki sholat saya dan sembuh tanpa harus di depan. Sudah jelas ibadah menyehatkan. Dan apa unsur menyehatkan yang sangat penting pada pribadi Rasulullah yang harus kita teladani? Rasulullah itu hidupnya ibadah. Pernah minta lahir kepada orang tua? Ya kan ya? Orang tua minta kita yang lahir. Nah juga kan waktu saya lahir juga ibu saya, ibu waktu saya lahir, ibu kira saja. Ya, kita tidak minta lahir, tapi Allah yang memerintahkan kita hadir. Sepakat ya? Karena Allah yang memerintahkan kita hadir. Pernah kita bertanya kepada Allah, ya Allah, untuk apa saya itu? Untuk apa? Ada jawabannya. Kita tidak bertanya, tapi Allah menjawab. Apa jawaban Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak sekali-kali Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Bu, ibu rumah tangga ibadah bukan? Pernah ibu nyentak suami? Kita ibadah bukan? Tidak gitu. Karena terbatas ya ibadah tapi nyentak. Dan kebetulan ini malu terjajah nih anak-anakku. Mereka tuh laki-laki si gadu gagah padahal terjajah. Susis sudah istri. Tapi perlu diketahui juga oleh akhwat semua di belakang ya. Oleh akhwat semua, kami laki-laki ketika nurut sama istri bukan kami takut istri. Insya Allah jin bedognya diwani. Terus kenapa tuh kita nurut-nurut aja ya kepada istri? Coba kenapa? Karena kami tidak sanggup melihat air mata kami. Kami tidak ingin kalian kecewa karena itu nurut-nurut aja. Ya, iya sob, kalau kami tidak berperasaan, bos dicekek atau ada suami istri marah sama istrinya, bapak, mama gak setuju bapak pakai sepatu itu pergi ke kampus. Nah, bukan nih, udah ganti. Menggunakan itu, enak kencar dua anak. Di batas itu suami nyekek. Kebayang kencar dua anak di jalan sudah geliu. Tapi yang jelas hadirin, Quran itu luar biasa. Hidup kita ibadah harus seperti apa? Seperti apa yang dicontohkan Rasul. Sholat zuhur 4 rakaat ya udah. Sholat subuh 2 rakaat sudah. Tapi ini kan lagi PPKM atau work from home
Semua kerja di rumah, banyak waktu orang 8 rakaat. Gak bisa. Orang lagi puasa Senin Kamis mulai poe, gak bisa. Oh gawe ya tuh lah. Akhirnya orang tahajud lah bulan putih, gak bisa. Tetap sesuai dengan contoh Rasul. Sepakat ya. Suami punya istri sesuai contoh Rasul, tepat. Wanita itu tidak berperasaannya. Banyak sekali wanita yang tidak mendapatkan suami karena stok suami habis. Kekurangannya bagi-bagi artinya. Mau bagi-bagi? Masih muda diajak ngelawan kamu. Itu ngelawan. Baik. Nah jadi sudah. Oh kita untuk ibadah-ibadahnya seperti contoh Rasul, mari kita teladani Rasul. Sholat, saumnya, dan sholat Rasulullah itu di samping sholat seperti yang kita lakukan di sini. Kalau jadi ada imam masjid, mohon please imam jangan panjang-panjang bacaan suratnya. Para ronok kalau sholat berjamaah, kalau pengen panjang sendiri aja tahajud, sok bisa sampai subuh, jitu mandinya. Ya kan? Kalau jadi imam itu para ronok kondisi kayak makmum, udah ujian atau udah ngasih soal-soal ujian, pusing sakit kepala, datang ke masjid sholat sujud lama. Kira-kira betul betul jemaah. Ya Allah, susah tak mau apa Quran, silakan bisa ayo jangan begitu ya. Terus itu terus lewat itu mesti lewat kita berdoa bagaimana? Jadi siapapun imam biru dimanapun ya perorong aja lah. Kan ulama biasa. Jadi mari kita ibadah. Ibadah itu mengabdikan diri. Untuk apa sih kita ibadah? Untuk merawat diri kita seperti tadi disampaikan oleh Ustaz Jarod. Beliau katakan akhlak Rasul kata Aisyah adalah Quran. Ya, Quran itu menasihati diri dan membentuk kepribadian. Allah pengasih penyayang. Tenang nggak kita hidup kalau kita tahu Allah pengasih penyayang? Tenang. Ada seorang awat putus cinta karena calon suaminya selingkuh, ambek. Perlu marah tidak? Tidak perlu. Allah sedang memilihkan yang terbaik untuk kita. Siapa jalan-jalan? Ini mau ada yang istri cemburuan. Papa, ada kabar kemarin papa satu beca berdua. Suaminya, hai sorangan orang jupir. Sorangan orang mengawas ya. Sorangan. Papa tidak dosen. Ini dosennya beca. Pastilah doanya bukan beca kan itu. Itu aja udah menjadi masalah. Sudah ibadah perlu cemburu. Nggak perlu lagi, biar urusan Allah. Suami macam-macam, rumah Allah. Anak macam-macamnya, tapi sudah kita didik, rumah Allah. Sudah. Wa ma'alaika illa balagul mubin, kata Rasul. Tugasmu, kata Allah, tugasmu hanya menyampaikan sejelas-jelasnya. Salah-salah, benar-benar yang benar, dukung yang salah ingatkan. Sudah, bukan merubah seseorang. Kenapa banyak orang yang sakit sampai stroke? Karena ingin merubah orang lain. Saya terkenalnya. Kenapa kita tahu dijin suku dijin dulu? Aku beratnya sama. Jalannya kelak jauh. Di pikiran ingin merubah orang capek. Ada mahasiswa di sini tercerdas. Dia kuliah sampai 6 tahun 7 tahun rumah dia. Biarin aja, gak usah didorong-dorong cepat lulus. Dan yang lain juga banyak yang cepat lulus kan? Gak usah udah. Kamu mau abadi di sini? Ini jadi tak pajati gitu kan? Abadi awal. Jadi kenapa harus dibawa-bawa ya? Setuju ya? Kalau ada teman nyebelin kira-kira perlu kita ubah nggak? Enggak, tinggalin aja suka-suka. Kalau ada teman ngebully perlu kita ingetin nggak? Terserah ngadinya ngabulin. Ingat ya, ini pada yang mudah-mudahan tolong sampaikan, mana ada siswa teman itu? Nggak ada siswa-siswa. Ini masih siswi kan? Coba buka bisa. Siswa mana? Nah, kalau kita rajin ngebully, mari kita lihat. Saya sudah mungkin sama-sama bapak-bapak juga sudah punya pengalaman. Siapa teman kita yang sekarang hidupnya seperti apa teman kita sekarang? Dia yang suka membuli pada saat sekolah, semuanya susah. Dan yang dibully umumnya sukses.
Jadi sekarang kan banyak bullying di sekolah, hadinya lah dari 55 pasti gagal. Takut. Ada orang nyebut monyet. Kalau ada orang nyebut sama saya monyet, kira-kira dosa lah udah atau panonan? Aduh, apa kok panonan mana salah? Cek kurang mau buka warna, imam buka bentuk, kurang. Sama saya pikir disebut monyet. Jadi nggak usah khawatir. Baik, Rasulullah ibadah. Ibadah itu menyehatkan, Quran untuk kesehatan kita. Ibadah untuk merawat diri kita. Sholat itu menyehatkan, merawat diri kita, bukan untuk yang lain. Allah nggak butuh ibadah kita. Kita yang butuh menjaga badan kita dengan ibadah. Dan salah satu ini kaitannya dengan kampus kita. Salah satu yang karakter yang ingin saya ajarkan untuk kita ikut Rasulullah, apa itu? Rasulullah hatinya sehat, tanah dari hati. Pernah sakit hati? Enggak? Nggak pernah? Saudara, pernah sakit hati? Ketika sakit hati itu hatinya sehat sakit? Sakit, karena dari sakit hati. Sudah sakit hati, pernah sakit hati? Pernah. Itu sakit hati, hatinya sehat sakit? Sehat. Terus sekarang lagi sakit, disebut. Udah sakit hati. Kalau ditarikannya. Nah, kalau orang sudah pernah sakit hati atau kita masih suka sakit hati, itu hati kita sehat tidak imun, ada penyakit sedikit nyeri, ada penyakit sedikit nyeri. Rasulullah itu tidak sakit hati, menyuapi tunanetra Yahudi. Setiap disuap, si Yahudi itu menghina, marah kepada Rasul. Ayah tadi, kok bukan rumah kesebelah orang yang melihatnya itu dekat. Tapi Rasulullah tetap lembut menyuapi Yahudi tunanetra sampai meninggal diganti oleh Abu Bakar. Si Yahudi tunanetra ini nanya dia, mana yang biasanya menyuapi saya? Sudah meninggal. Kenapa emang? Beda, yang biasanya lembut. Emang dia siapa? Kamu nggak nanya? Karena menjawab gue. Untuk bulan Cimai mana yang nyawa gitu? Menayang nyawa ya beda. Sah. Kata Muhammad Rasulullah itu si Yahudi tersungkur selembut itu Muhammad. Ndegeh diledek dihina dimarah dimaki saat menyuap ilmu udah banyak nggak apa saya tengah jadi saya dokter kepada seluruh serta makanya ini mohon operasi dikecilin sedikit garpu dari khas sudah lewat untuk itu Rasulullah tetap tidak sakit hati. Kalau ada orang yang nyakitin, apa yang harus kita lakukan? Ini Rasul, berterima kasihlah kepada dia yang nyakitin kita, karena sesungguhnya dia sedang memberitahu bahwa kita tidak sehat. Sepakat? Jadi nanti kalau ada yang nyakitin, jangan marah. Baru perempuan masuk lebay, jadi kurang menjadi hati. Gaplok begitu. Bangga punya hati yang sehat. Yauman la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Suatu saat nanti tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya. Yang paling dekat kecuali kita pulang kepada Allah dengan hati yang sehat. Karena itu sehatkan hati kita supaya kita jadi ahli surga dan itu. Dulu waktu lahir hatinya sehat kan? Sehat. Pas pulang harus sehat lagi kan? Pas sudah pulang harus sama dengan saat lahir. Ya, jaga dengan ibadah kita. Dan di antara ibadah yang Rasulullah lakukan, di antaranya ini banyak sekali. Rasulullah selalu mengamalkan ayat surat Al-Imran ayat 133 ini. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Allah. Ini ada masjid di kampus kita, di Juara. Barang siapa keluar dari rumahnya menuju salah satu rumah Allah, menuju masjid, sebut saja tahiyatul masjid, datangkan dia. Atau apa sajalah sholat mutlak, 2 rakaat datang ke sini. Dari kelas sholat itu langsung dapat ampunan dari Allah. Luar biasa. Jadi bersyukur ada masjid di sekitar rumah kita, fungsinya untuk kita terus bebas dan meminta ampunan itu bukan hanya sekedar istighfar, tapi melakukan introspeksi. Apa salah kita, kemudian kita perbaiki. Betul. Pelajaran matematika dapat nilai paling gede berapa? 8 ya. Oke, 8 bangga tuh. Bahagia tuh. Menurut saya, kalau bahasa saya ke anak saya, nilai matematika 8 khianat.
Matematika mah ilmu pasti kan. 2 tambah 2 4 benar tuh. 5 tambah 5 10 benar tuh. Mungkin saja. Masalah sah. Itu nyata iya. Jadi kalau kita punya dapat nilai matematika 9, kira-kira sudah amanah atau hianat? Hianat. Allah sudah jelas kok. Gini. Terhadap berat matematika. Sekarang pakai lagi ilmu Faraid. Ilmu Faraid. Ini namanya self-service. Faraid. Saya belajar ilmu waris. Kemudian ulangan tentang ilmu waris itu saya dapat nilai 9. Dengan nilai 9 artinya saya masih punya salah nggak? Masih punya salah 1 kan itu ya. Kalau saya masih punya salah dalam hitungan waris, kira-kira boleh nggak saya mengeluarkan fatwa tentang warisan? Boleh nggak? Nggak bisa, harus 10 nilai karena itu ilmu pasti. Kan manusia tempat salah dan lupa di ilmu sosial itu, di ilmu yang nisbiyah yang bisa yang debatable, yang ada debatnya. Kalau ilmu pasti nggak ada debat. Jadi kalau nilai kalian nilai matematika nilainya 8, menurut saya berkhianat kepada Allah. Nilai matematika 8 dosa tuh. Halo? Dosa tuh? Dosa. Iya. Sebab dari dulu saya nggak pernah 8. 5 sampai 10-an tuh. Nggak pernah, karena itu ilmu pasti. Nggak bisa. Sudah jelas pasti. Ibu kota Indonesia Jakarta pasti kebenaran salah, betul tuh. Jadi yang salah apa? Kita berkhianat terhadap anugerah Allah. Otak kita tidak kita manfaatkan maksimal. Dosa itu. Kalau umat Islam memahami itu, umat Islam harus maju bisa. Kenapa sekarang sekolah-sekolah yang terbaik itu Santa Aloysius, Santa Marta, Santa Maria, Santa apalagi Penasa Santa Ana. Kenapa yang bagus itu? Karena mereka sungguh-sungguh. Mereka merasa berdosa kepada Yesus kalau mereka tidak belajar matematika serius. Ada orang ngomong biasa saja. Jadi wajar kalau akhirnya kita tidak dijadikan masyarakat nomor 1 karena kita sendiri tidak pernah menganggap amanah Allah itu sangat serius. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, sabda istighfar. Bapak, apakah Bapak sudah sungguh-sungguh menjadi suami? Harus Pak. Dulu Bapak jatuh cinta kan? Jatuh cinta kan kepada suami, kepada istri. Setelah jatuh cinta kepada istri, perjalanan panjang. Pada saat istri dikembalikan kepada Allah, harus sama nggak dengan pada saat kita menerimanya dulu? Harus sama. Makanya saya rawat istri saya jaga cinta saya kepada istri saya. Karena pada saat istri saya pulang, saya harus merasakan rasa cinta seperti saat saya mendapatkan. Jadi cintanya tetap. Itu istri harus surga. Maka tak modalan istri. Di modalan, mama skincare 5 juta. Kamu tahu kok sekian 200.000 mah nggak mau letak. Sahrini gelis. Sahrini menghidupkan di nangkot gelis mah. Modalnya jelas itu. Mama skincare 5 juta. Pedicure. Mama jangan dulu berangkat saya. Ada apa bagus? 50 juta. Belum jangan beresan betul. Kenapa perlu aku? Entah kenapa perlu aku. Mari kakak kubu, bujal kakak pulau. Mari kakak bujal kawasan jauh gitu. Main badminton betul. Hanya main badminton pakai pasir. Kira-kira dengan 60 juta seminggu, alhamdulillah mah. Saya sayangi dia, istri saya sayang. Didikannya di modal. Saya nggak pernah bro-broan sama istri saya. Saya tetap panggilnya Umi lain bro. Sini bro, berbahaya. Oh, di modalan, digelisir, dijaga. Sampai kemarin, pas usia saya kemarin itu bulan Juli, usia saya genap 42 tahun. Cicit gak protes. Pas usia itu istri saya manggil Bu Asli Pak, kasih saya Bapak
dibagiin Pak. Sini. Dibagiin di mana? Dibagiin tuh Pak. Nanti sebentar lagi kita menunggu bawa adiknya. Jadi kan dia istri Bapak saya pikir kaleng-kaleng yang biasa ya. Ternyata lain kaleng-kaleng. Oh, beli susah, minum kopinya kalau tidak. Nyamuk, bukan nyamuk, pakai nyangkat. Saya sudah tidak lagi umur segini tidak berpikir ke sana. Dulu matanya sudah saya cerita sama Kang Lukman. Dulu masih subhanallah sepanjang jalan itu subhanallah dan itu sudah siang malam. Pas saya tulis subhanallah kadang itu subhanallah ayat tulis nauzubillah semoga ini sampai. Dan saya tolak keinginan istri saya untuk saya meninggalkan. Kenapa? Karena saya yakin bahwa saya tidak akan sanggup bertanggung jawab atas kedua istri. Yuna lalu lucu, istri obatnya bilang, saya mau minum kopi atau susu? Kopi, teh atau sirup? Teh, bisa pilih. Oke? Kalau panjang umur istri saya, itu saya juga panjang umur. Yang mau apa minumnya? Kira-kira bahagia tuh jadi obatan ini. Saya puji Pak, Bapak ini dibatas sama istri Pak. Puji terus istrinya, terus beberapa kali puji. Buang semua cerita buruk dan hal buruk dari istri, jangan diingat-ingat, puji aja. Sama Allah liman hamidah, Allah mendengar orang yang memuji. Dan Allah suka dengan pujian kita. Orang yang tentram adalah orang yang pandai memuji. Saya datang ke sini, kami sudah beres, tenang saya. Saya sampah, kumpulan sampah, buruk sekali. Karena istri saya pandai menemukan mutiara di dalam sampah ini. Kira-kira istri saya pergi nggak dari saya? Enggak lah, karena ada mutiara yang harus diambil kan itu. Tapi kalau dia tidak pandai melihat ada mutiara di dalamnya, kira-kira nutup hidung dan pergi kan? Ya. Kita tidak akan berpaling dari apapun karena semua yang Allah anugerahkan pasti ada manfaat yang besar di dalamnya. Mengurangi cerai, amit-amitnya pasti ada manfaat. Pasti ada manfaat. Tinggal jago-jagonya kita memuji, menemukan kebaikan dari situ. Ya, kan? Nah ini istighfar juga Pak sebagai istri. Ibu ada pemajikan jual mana senyum kurang stres. Kan dulu ibu saya senyum kepada bapak saya, pas ibu saya senyum ke bapak saya tenang. Sumbi, alhamdulillah. Assalamualaikum, masuk tenang senyum. Sekarang kan istri senyum, suami langsung kayak nangis karena itu beda tuh. Jadi sokah mari kita istighfar, datang ke masjid, lakukan istighfar. Apa yang sudah kita lakukan tadi, istighfar, perbaiki. Dia pelajaran-pelajaran kalau matematika, biologi, fisika, kimia nggak boleh saya punya nilai segini. Khianat saya, astagfirullahaladzim. Nggak boleh pas-pasan umat Islam. Jangan takut, jangan pengen nilai besar dan jangan takut oleh orang tua atau teman dan takut tidak naik, nggak usah. Sian ke Allah karena itu kesalahan. Suami yang nafkahnya kepada istri pas-pasan, khianat itu. Kalau kita dapat istri cantik Pak, terus sudah cantiknya makin terasa kecantikannya, itu harus makin nambah nafkahnya Pak. Ya Allah, istri saya luar biasa. 1 juta nggak cukup, harus 2 juta sih. Waduh, edun masakannya luar biasa. Ini udah 4 juta nafkah saya. Naik 4 juta kan itu. Hebat bisa punya istri. Jumlah resih, wah rumah higienis ini dan 4 juta. Ya Allah, kebiasaan istri tidur di atas kulkas deselen. 10 juta kan. Kira-kira indah gak sih? Ya, seperti kita mencintai Allah ketika rindukan kepada Allah. Ya Allah, hebat. Sholat saya selama ini salah. Saya harus bacaan sholatnya harus pelan. Tadi kan itu ngebut Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sudah malu oleh Allah begitu
baik sama saya, mulai pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Wiridan tadi ngebut, oh enggak, Allah hebat deh, terlalu baik Allah buat saya. Akhirnya wiridan kilalanan kan tadi ngebut. Alhamdulillah. Banal kan itu saja. Sekarang sudah mulai berubah. Subhanallah. Luar biasa. Naik terus setelah kita kagumnya. Karena itu beribadahlah karena kita kagum kepada Allah. Rasulullah dari beres isya tidur sebentar terus tahajud sampai subuh sampai kakinya bengkak. Berdirinya bisa 3 surat, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, baru ruku, dan rukunya sepanjang berdirinya dan sujudnya sepanjang berdirinya. Tidur kan? Kenapa bisa lama? Karena Rasulullah rindu mengagumi Allah. Sekarang kalau kita kagum sama istri, mau nggak kita natap istri lama-lama? Saya sering itu natap istri lama-lama sampai istri saya tersipu. Apa harus aku buat? Kurang terpelong bayar. Ya sudah, keluarga di rumah apa sayangi istri saya ini pas sampai akhirnya nyuruh juga ya tidak lagi nyuruh karena dia tidak sanggup memikul kasih sayang. Bayangkan saya kan dari kamar ke dapur 8 tengah malam subuh lagi terjadi. Saya beli lampu 5 watt dicolokkan colokkan 5 watt redup kan kredit dulu. Istri saya nanya, buat apa pak lampu kecil gitu? Menemui dari kamar ke dapur mau ditajam kan? Janganlah secantik ini, jangan sampai kesandu. Jangan. Menterpleset, nggak kelihatan ada air kalau gelap. Nanti kumaha, hanya polis di sore dah. Apa kata istri saya? Si bapak menisal suing, gitu. Padahal nah akhirnya dapur mana yang ditajam air dewi. Baik sesuatu. Jadi buat indah sajalah semuanya. Baik. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu 'arduha as-samawati wal ardh. Orang yang melakukan istighfar itu bukan dari dosa zina saja, mencuri, membunuh, berbohong, bukan itu saja istighfar. Matematika 6 istighfar. Fisika 6 istighfar. Harus nggak bisa lempeng-lempeng aja. Terus kuliah ada siapa di sini mahasiswa harusnya 3,5 tahun dari 5 tahun istighfar karena 1 tahun setengahnya adalah hak adiknya kan itu diambil oleh kita. Terus seperti kuliahnya sama anak ini jadi dosen gimana terus? Kamu tinggal di dosen awet muda setelah pensiun udah rubuh nanti langsung melakukan mawar kita dosen awet muda guru tak awet muda setelah pensiun mana apa? Jadi sudah kita istighfar, setelah istighfar kita akan mendapatkan surga kita wa jannatu 'arduha as-samawati wal ardh. Surga yang akan kita dapatkan kalau kita rajin istighfar itu surga duniawi dan surga di langit. Samawati wal ardh. Surga di dunianya kira-kira orang yang terkoreksi hidupnya selalu beres, selalu benar, selalu baik, termasuk ngobrolnya juga selalu enak. Kira-kira dia pantas gak dapat kebahagiaan di dunia? Itu sama waktu pantas dapat kebahagiaan di akhirat, pantas dan hatinya sehat. Ada orang lain berbuat buruk dia tidak marah. Ada orang lain tidak sebelah dia tidak marah. Kenapa? Karena orang yang buruk itu adalah trainers yang membuat kita menjadi lebih baik. Punya istri cerewet, kan suami akhirnya mengerti bagaimana menghandle istrinya. Belajar terus. Kalau bu ternyata suami ibu itu punya singa, ibu tidak usah mengeluh, singa udah mau puasa lagi, ibu jadi pawang singa. Ulah hamil suami singa, udah pawang kucing, aduh malu. Kita yang jadi pawang singa harus berubah, gitu kan? Itu. Ternyata anak-anak tipe harimau semua baik, orang jadi pemain akrobat, jadi pemain sirkus. Istri cerewet tadi banyak umur ini soalnya betul betul cicingnya lo cicing naon mereka lo beda kita bicara rewet pak malaikat datang bicara rewet datang aku cerewet terjadi umurnya banyak cerewet kalau yang umur cerewet jadi apapun keadaannya dia adalah
sana setuju? Saya punya guru fisika jahat bisa killer, killer kita yang menjadi penakluknya. Itu kita taklukkan killernya dia dengan nilai A dari kita. Pak, aku nilai A. Tetap baik kita sama dia kan? Ya, kata siapa sih ada guru yang killer? Ada guru killer. Kata siapa ada dosen yang killer? Pasti cenderung bodoh, benar? Dan begitu mah biasa, guru mencarikan ada belenggu. Bener omongan. Jadi al-jannatu 'arduha samawati wal ardh. Apa itu? Uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Ini kita kebuti ketemu Jumatan. Siapa orang bertakwa itu? Orang bertakwa adalah yang alladzina yunfiquna fis syarra wad dharra, mereka yang mampu berinfak pada saat sulit ataupun dalam keadaan berat. Artinya apa? Bukan berinfaknya bro, bukan itu sih. Kalau nanti gitu ya, kalau nggak pakai perasaan. Nah, bukan itu. Ternyata ya alladzina yunfiquna fis syarri wad dharra artinya apa? Jangan sampai uang menjadi Tuhan yang mempengaruhi jiwa kita. Ada orang tidak ada uang flat, kita tetap baik. Alladzina yunfiquna fis syarri. Pada ayatnya ada uang senyum-senyum. Tidak ada uang yang begitu. Banyak nih anak-anak muda kayak gitu ya. Kasih bekal sama muka dikasih bekal si bapak kelok. Itu. Jadi uang sudah tidak berpengaruh. Kalau uang sudah tidak berpengaruh ada masalah nggak dalam hidup? Wah, kalau kita sudah tidak punya keinginan. Umur saya itu umur yang sudah menyederhana keinginan terus doyongan namanya. Rumah juga saya bikin 2 lantai kayak gini enggak. Bayar penanjakan kan itu makin tua makin gak bisa naik. Saya punya teman itu waktu muda bikin rumahnya 3 lantai gaya, ya berulang begitu. Di itu dekat ilmu obat di kalau saya itu kan udah hingga 2. Oh, dari kalimat Pak di baru berkurang. Sekarang anak-anak sudah sukses semua di luar negeri, kita rumah kosong dulu. Tinggal si bapaknya di sini, saya tengok kemarin baru ke Nusra saya ada rumah yang mana udah asal gede gede. Masuk naik kalau tanah satu dulu, juri gue. Segitu. Mantap penjaga mungkin. Sekarang kan saya sudah merasakan rumah itu terlalu besar. Tetap apa ya? Ternyata rumah itu 3 lantai cocok. Di 4 tahun saya cocok. Nanti usia saya kamar cukup kamar, ruang tengah, kamar mandi, udah kan sakit itu. Masak ya, oven. Nanti makin tua lagi saya cukup kamar, ruang tengah juga TV masukin ke kamar mandi. Sakit itu ruangan orang. Bagi kolot deket kamar yang umpur dia tulis pun. Nggak usah pengalaman maka yang panjang umur ya. Terus besok itu sudah tidak butuh lagi biskot malah bobo masih tidur pakai pampers sedihnya. Buat apa rumah 13 hektar? Benar? Yung rumah satu gede itu depan kota baru Parahyangan, itu belakang si gunung apa yang biasa ya dunia nggak ada apa-apanya, pengen punya suami nanti, pengen nukas saya atau bukan? Itu yang sih. Umumnya hubungan korek patut ke pasar mana sih? Hubungan kasar. Romo, dia sudah belajar ngomong keliling. Kalau punya suami ini jangan terlalu tampan sampai pilih suami mana sampai hati, pilih suami mana itu para rupa. Katanya ada si A mana? Lupa. Tira seminggu. Kita sudah mana? Si kenapa ka raja ekor. Seminggu telepon aku kan. Nah, di siku baik tuh katanya kan mau apa itu? Ya, suami itu para rupa. Terus gimana itu menangkapnya? Cari kalender, berbagai kalender.
Al-Muttaqin mutakin, siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fi syarrati, mereka yang mampu menafkahkan hartanya dalam keadaan berat ataupun dalam keadaan yang miskin. Sudah tidak pengaruh lagi uang. Terus asli setelah uang tidak berpengaruh, sudah tidak pengen apa-apa. Saya udah nggak pengen ganti mobil, nggak ada di pantas. Tak juga kalau mau ke senang kiri ke saya. Terus rumah kan renovasi dulu. Saya tidak merenovasi rumah karena saya punya rumah di surga, isi betah. Kan bikin masjid itu bikin rumah di surga ya. Saya pun udah. Saya betah di dia. Nanti lupa saya kepada rumah saya di surga kan. Terus saya rumah yang sekarang ini. Dan saya baik sama istri. Kenapa baik? Supaya bidadarinya berdengke. Sampai dia juga lah pemajikan deg-deg jeli mau disambut dengan bidadari. Nyasi ke surga dia nggak usah sama kan sendiri. Kalau itu susah lebih jadi bidadari dalam Al-Quran. Hari bulan saya pas bidadari deg-degan mau galau kan gitu. Pasti tidak akan dapat bidadari jelek sama istri. Wah, sesoleh mah wah. Kasur udah sih dari. Jadi alladzina yunfiquna fi syarrati. Yang kedua, al-kadhimina al-ghaiz, mereka yang mampu mengendalikan amarah. Artinya apa? Sudah tidak penting untuk marah. Perlu untuk marah. Ada nggak marah yang bisa merubah seseorang? Nah, marah kan tetap ngacak-ngacak ayah. Nggak usah marah. Nggak usah marah. Saya pernah di dokter Ciko ketabrak beca. Mobil lagi jalan beca beruntun, cepet. Pas kalau patok, aduh. Baik, becaknya, lu punten, saya turun. Nama, yang tadi keren segala. Meluas, satu orang di dompet ada sejuta kan. Kalau tuh sewa, ongkos luas. Lumayan, luas bro. Ketok terbecan, ketok. Jelas mengurang gitu. Jalan aja dan alhamdulillah setiap saya lewat situ kalau tukang beca itu ada pasti bro. Oh kan ya. Disebut nilai ongkos luas. Dan kalau kita kesal Pak, jadi Bapak juga boleh mengamalkan ini. Kalau kesal sama istri, sama anak, apa yang dilakukan? Transfer ke istri, udah. Ibu udah pemajikan dari kalau menekan apa aja buat tuh. Transfer. Daripada marah beli transfer. Transfer. Meskipun sederhana ya, kecil-kecil transfer. Karena sedekah itu meringankan hati. Itu akan diminal beliau mampu mengendalikan diri. Sudah tidak perlu lagi marah. Di sepantas kabayang itu pas ibu marah pas malam. Misalnya ibu ada mahasiswa, terus mahasiswanya tidak begitu terus. Kamu tuh nggak tahu, saya tuh ngajar, kamu tuh serius, kamu nggak serius diajar sama sekolah kok. Mahasiswa asli. Bahaya. Dan berulang. Gagal dia peserta dia mau dia betul. Kita sudah menyelesaikan tugas perlu jadi ribut. Suami selingkuh antap suami pulang di BPI listrik nggak apa-apa. Nggak usah kasih subasa dengan perubahan Bapak. Hapus saya tadi nanti bilang. Oh, dia pakai tangan senting najis. Jadi ribut. Enteng nggak dengan cara seperti ini hidup kita baik. Nah itu al-kadhimina al-ghaiz. Yang terakhir al-afina 'anil nas, mampu memaafkan. Siapa sih orang yang mampu memaafkan? Bukan orang salah kita memaafkan, bukan itu. Tapi hati kita selalu ringan menghadapi kondisi apapun. Bensin naik, mangga. Ayah beli, buyung, beres. Tidak ada masalah kan? Bensin menang mangga. Dan kita harus protes dulu ini rezim begini. Terus nanti Allah sudah tahu mana yang zolim mana yang tidak, dan yang zolim akan ditilapkan ke Allah, yang tidak zolim akan dibiarkan aman insya Allah. Ibu punya suami zolim terus nanti kalau suami zolim ibu jangan marah supaya doa itu dijawab. Kalau suami zolim ini baru dah. Kalau nanti kalian punya kakak adik teman yang zolim dia jangan marah supaya doa kita dikabul. Ya Allah solehkan dia, beres kan? Iya. Kalau marah tidak akan dikabul meskipun dizolimi. Jadi kedidoliminya misalnya orang pun dan rektor itu didolimi kan? Kemana? Jalankan saja. Doa kita dijawab.
Dan ibu kalau suami selingkuh doakan salah kita. Papa aku ngedoain satu aja buat papa, mama, mama supaya doanya dia bah. Nah itu mah doa anak. Mudah-mudahan pas main pas maut. Ada yang ketemu orang yang membeli dari toel di toel maut. Kita coba dua ya bu ya. Enteng aja lagi terima kasih. Ya, pokoknya yang hadir di sini semua relax, tapi berkali memiliki kualitas. Al-afina minnas, betul-betul kita pemaaf, sudah tidak ada lagi masalah dalam hidup kita. Masalah kita hanya satu, takut tidak sempat merindukan Allah sampai tidak bisa dekat dengan Allah. Itu masalah kita. Karena kita akan pulang. Saya sudah tidak tergoda lagi kan. Saya bersama beliau di sana ngobrol-ngobrol sore ya. Kita udah tidak tergoda lagi, tidak terganggu. Kayak guys, saya ditipu orang. Habis hilang kok. Ketika ditipu hilang gak uang? Enggak. Oleh Allah dititip ke dia. Dianya hilang kabur. Tapi oleh Allah disimpan di perbendaharaan Allah. Suatu saat saya butuh, Allah akan kembalikan kepada saya. Dan dari orang itu Allah akan ambil hak saya. Dia akan menderita, sakit dan lain sebagainya. Saya bahagialah karena sudah dibayar. Tipunya 100 juta ya, karena hari ini saya tidak boleh punya uang 100 juta ditipu lah. Tidak ada Allah zalim kepada kita, nggak ada. Kamu mau dilebut batu, tenang, ini ayat dan tenang. Kalau Allah sudah menyiapkan yang lain buat kamu dari Kalimantan. Oke, rambutan. Udah tenang. Nggak usah ribut. Ustaz, tapi saya udah umur 40 belum aja punya suami. Istighfar. Kenapa istighfar? Mungkin ada karakter kita yang salah, bahasa kita yang salah, kebiasaan kita yang salah, atau pemilih itu. Nggak perlu pemilih ya kalau cari jodoh ya. Syarat utama cari suami apa? Seagama bodoh, terus apa lagi? Apa? Halo, ayo, syarat suami apa? Sore mana benar? Ganteng nomor 18. Ganteng di perbuatan batu, ayo nangis kamu. Nangis. Makanya lu ganteng, saya dicalon dia di apa? Dipanggil dia susah lu ganteng mah. Maksudnya kan buat telinga. Saya itu. Syarat utama satu nih, catat ya. Hirup. Kami hidup almarhum hidup kreativitasnya, hidup jiwanya, hidup perasaannya, hidup langkahnya, hidup lelaki. Jadi al-afif termasuk juga hatinya yang selalu bergerak, tidak mudah menyalahkan orang dan tidak tersinggung oleh orang lain. Hatinya selalu memaafkan. Seorang yang selalu memaafkan itu adalah orang-orang yang selalu belajar dari kesalahan orang lain, itu memaafkan. Nah, kamu udah sampai tadi. Nah, kan jalan itu saja ya. Jadi kesimpulannya, pertanyaan saya, sudah ada belum akhlak Rasul yang kita teladani? Kalau belum ada, coba bersihkan hati kita. Bersihkan, sudah tidak ada lagi marah, tidak ada lagi kesel, penghasilan pas-pasan. Kalau penghasilan pas-pasan guys, kamu udah kaya duit, benar? Sebetulnya penghasilannya yang harus gede atau keinginannya yang harus kecil supaya kita nyaman. Keinginannya yang terlalu besar. Jadi mending suami bunga atau kita juga yang menanam. Ini yang menanam, yang non bunga itu. Model saya sekarang uang banyak, aja mau makan steak, harganya Bismillah. Lu beres-beres, kemudian dikenalkan steak. Biasa begitu. Makan bakso, boleh datang ke bumbu-bumbu. Bulan keren. Bukan gigi saya rusak, kan sudah capek gitu. Waktu istri saya dulu saya makan pak. Sob asal nyampe dulu. Asal nyampe dulu, capek ke rumah sakit. Lihat nyampe podium selok lah terutama. Itu ya, jadi diwaspadai ya. Tetap kita harus ikut Islam, itu sudah jelas benar. Sekarang sudah saya sampaikan tentang surat itu saja. Ini surat tadi Al-Hadi. Tengah-tengah 57 unsur besi itu 57 angkanya. Terus tidak ada benar ini. Agama yang lain benar dan kitab suci itu hebat kurang guys itu.
Semua wanita perempuan garis nan pamilcuna cintaku milikku. Benar? Beda dong. Ya. Kenapa mencintai Islam? Ya beda. Quran beda, kitab suci beda. Yang lain agama yang benar kemungkinan ke surga ialah nyawa ke surga semua. Tapi saya menikmati Quran. Indahnya Quran. Luar biasa Quran. Ya Allah. Ini susunannya. Pertama Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah yakin Ar-Rahman Ar-Rahim, amalkan Quran. Setelah mengamalkan baru kita nanti di ujungnya akan mampu mengatakan Only ya Allah, hanya Engkau ya Allah. Ya kan? Setelah kita yakin hanya Allah saja, akan ada godaan setan nggak? Terus berlindung pulau di falak, pulau di mas. Luar biasa. Saya selalu memuji istri saya puji terus sampai ulang tahun saya ke 30 hari tahun ulang tahun rumah tangga yang 30. Saya masuk ke kamar. Saya lihat istri saya tidur sleeping beauty. Ya, kan ayo sudah buang kutub sana. Ini sleeping beauty. Lihat saya lihat istri saya sampai saya bisa ngomongin. On you. Ada apa dari ayam? Saya menikmati betul, artinya bahagia betul didampingi oleh sosok yang. Nah, cara saya ini buat yang muda-muda, cara saya cari jodoh gimana? Pacaran dulu? Enggak, buat saya haram pacaran, pegawai. Ini jenang waktu aslinya, buat saya haram. Jadi caranya saya sore, saya dekati Allah, saya minta kepada Allah, ya Allah, Engkau memiliki wanita di muka bumi ini. Berikan kepada saya satu saja ya Allah, hamba milikku yang mengerti tentang saya hari ini, nanti dan kelak. Jangan lupa ya Allah, kualitas ekspor dapat saya asli kualitas ekspor. Kan salahnya doa nanti satu saja ya Allah. Menghadirkan antara dua aja ya Allah. Salah ya. Dan itu bisa dibalikan diri. Itu ya. Jadi titip sok ibadah terus, sehatkan diri kita. Karena ketentraman itu pada saat kita taat, kebahagiaan pada saat kita ikhlas. Sudah temukan kebahagiaan dalam ikhlas. Insya Allah itu akan sangat luar biasa. Asik udah berikhlas dan nyaman. Kita yang pemaaf, hati kita lapang. Melihat orang lain mundur, jebret karena mobil orang kan kau maafkan. Karena dengan kau berarti ada tukang cek butuh uang, kita bisa berbagi rezeki, benar tak? Yes, dulu. Ya, demam kita mau. Apa buat dilebut betul? Alhamdulillah ya Allah. Yang nilainya 9 dilebut betul. Karena sudah Allah siapkan buat saya nilainya 10. Saya juga dulu mau nikah nih kan bubuhan haram. Saya mau nikah disuruh guru, gimana guru dan ternyata kawin mah. Saya calonan, jangan. Itu saya ajak beberapa teman kawin yuk. Dan saya nggak tahu gimana cara menyatakan kan nggak ngerti ya. Kawin yuk, cantik kan, kawin. Semua yang kamu mau ngambil. Hari itu soalnya saya pegang aku kan para guru kok hari tamat dah beres ya udah akhirnya saya minta ke Allah itu akhirnya dapat dari Allah kan yang kualitas ekspor jalan aja. Belum lama kan tahun 2007 reuni yang nolak saya ada semua. Saya pakai kaos tulisannya kadungnya. Semua mereka itu jalan dijaga orang ngasihkan macam-macam kalnya. Ya, jangan ada sampai kita menyesal hari kemudian. Gitu. Baik hadirin, itu saja. Mudah-mudahan Allah itu ikuti Rasul berkualitas dan catat. Kalau matematika nilai 8, khianat namanya. Ya, harus tuh. Kalau ilmu bahasa bolehlah 9, 8 bolehlah. Kalau ilmu pasti mah itu bisa. Terus kalau ada orang yang jauh dari kita gara-gara kita judes, istighfar. Bisi di judesan malaikat. Ya malaikat yang menjawab, lu kan enggak sih. Tapi kan orang mama, halo sayang, gue cabut ya, siap. Mending di judesan tuh malaikat mending disenyumin. Sok simbar dalam bergaul ya. Baik itu saja. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan Allah tuntun kita sampai ke lubang kematian yang baik dalam husnul khatimah. Mudah-mudahan Rasulullah betul-betul menjemput kita pada saatnya nanti berdoanya nanti saja di jalan pada saat pulang. Sok doa ke ruangan masing-masing karena doa di perjalanan itu diijabah. Saya tidak akan bimbing di sini karena
bisa beda deh, soal keinginan saya dengan keinginan Bapak beda kan? Beda. Seperti itu, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah yang bisa membuat kita menyatakan cinta kepada Rasul, karena Rasulullah luar biasa. Rasulullah sehat hatinya. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim. Suatu saat nanti tidak ada gunanya apapun di muka bumi ini, termasuk anak, harta, kecuali kita pulang kepada Allah dalam hati dengan hati yang sehat. Sakit dan untuk hatur hapunten pilihan untuk pernah aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita Ustaz Jadi Mutakin yang telah menyampaikan ilmu yang luar biasa. Dengan apa yang beliau sampaikan tentang tema kita pada hari ini, yaitu mengenai Rasulullah, bisa kita tanamkan dalam diri kita. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang baik, yang santun, pribadi yang pemaaf, dan insyaallah akan berbahagia. Akhirul ma'alum. Dan untuk menutup kajian pada pagi hari ini, maka baiknya kita berdoa bersama-sama dan insyaallah akan dipimpin kembali oleh guru kita Ustaz Jadi Mutakin. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui, dan juga kami dari DKM Abdaya Jadi akan memberikan sedikit surprise kepada Bapak dan Ibu yang hadir pertama di Masjid Al-Hidayah ini. Untuk dari Ikhwan, yaitu tadi yang hadir pertama yaitu pelajar SDM, yaitu Bapak Asrul Kurdi. Alhamdulillah, pada Bapak Asrul dipersilakan ke depan untuk menerima hadiah surprise dari kami. Silakan surprise akan diserah terimakan oleh Bapak Dr. Lukman Fauzi. Dan untuk akhwat tadi yang datang pertama kali ada Ibu Siti Rahmah. Alhamdulillah, berikan tepuk tangan dulu Bu. Hadiahnya luar biasa, ternyata isinya buah 1 box. Alhamdulillah. Hidup sehat. Ya, terima kasih Bapak Asrul. Berikutnya satu lagi dari Ahmad, yaitu Ibu Siti Rahmah. Dan juga sepertinya masih ada surprise yang lainnya, ada 3 buah surprise. Mungkin dari Bapak dulu. Pertanyaannya mudah karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10:15. Rasulullah SAW itu lahir di tanggal berapa dan bulan apa? Di tahun berapa? Sudah ada yang tahu? 12 Rabiul Awal tahun gajah. 12 Rabiul Awal tahun gajah. Jawabannya benar, Bapak siapa? Bapak dari Fakultas Teknik. Silakan untuk bisa menerima surprise-nya dari sponsor kita pada hari ini, yaitu HMI HPI. Dan juga teman Bapak. Berikutnya dari Ahmad, mungkin siapakah ayah dari Rasulullah SAW? Ya, silakan Ibu yang di belakang. Ahmad Albar. Kurang mana? Abdullah, ya betul. Abdullah itu dari UN dan dari mana? Dari STM Alhamdulillah. Surprise dari TNI HPI. Berikan tepuk tangan dari saya. Ya, alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui pada kesempatan pagi yang cerah dan indah dan berbahagia ini. Berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita
dan meneladani anak Rasulullah SAW dalam segi-segi kehidupan kita. Dan saya sampai MC juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak mahasiswa dan mahasiswa yang telah hadir di kegiatan sore hari ini. Dan kita tutup pertemuan pada hari ini dengan sama-sama ucapan alhamdulillah. Doa akhir majelis, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya Idris selaku MC, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.